Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Hujan rintik-rintik sore itu menambah dingin udara di desa kecil tempat Jeon tinggal. Perempuan muda asal Korea itu melangkah perlahan menyusuri jalanan yang basah, dengan pemandangan sawah hijau membentang di kanan kirinya. Jeon, yang berhijab sederhana dengan gamis lembut berwarna pastel, baru selesai mengajar di sekolah dasar. Desa itu telah menjadi rumah barunya sejak 6 bulan lalu, ketika ia memutuskan meninggalkan kenyamanan kota besar demi mencari kedamaian sekaligus mendalami budaya baru. Di tengah perjalanannya, aroma kaldu hangat tiba-tiba menguar, membuat perutnya yang kosong berbunyi pelan. Matanya tertuju pada sebuah warung sederhana di tepi jalan, dengan tulisan besar, "Bakso Pak Warno," yang terpampang di depannya. Jeon memutuskan untuk masuk, menghangatkan tubuhnya sekaligus mengisi perutnya. Di balik gerobak kayu sederhana, seorang pria bertubuh tegap sedang sibuk mengaduk panci besar. Wajahnya dihiasi senyum ramah, meski gerakannya cekatan melayani pelanggan yang duduk di meja-meja panjang. Jeon melangkah masuk dan mengambil tempat di sudut warung. Ketika mata mereka bertemu, Bagas, pemilik warung itu, menyapanya dengan sopan. "Silakan duduk, Mbak. Baksonya masih panas," ucapnya sambil memberikan menu sederhana yang hanya terdiri dari beberapa pilihan bakso dan pelengkap. Jeon membalas senyum pria itu. "1 porsi bakso urat, tanpa pedas ya, Mas," katanya dengan bahasa Indonesia yang terdengar terpatah-patah. Bagas tersenyum kecil, memperhatikan logat asing perempuan itu. "Mbak bukan dari sini, ya? Sepertinya baru di desa ini." "Saya dari Korea," jawab Jeon dengan sopan. "Baru 6 bulan di sini. Saya mengajar di sekolah desa." Percakapan sederhana itu menjadi awal dari hubungan yang perlahan mulai terjalin di antara mereka. Jeon, yang awalnya hanya pelanggan biasa, menjadi pengunjung setia warung bakso Bagas. Ia sering mampir setelah mengajar, menikmati semangkuk bakso sambil berbincang ringan. Bagas, yang awalnya hanya menjawab seperlunya, mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Hari demi hari, obrolan mereka semakin panjang. Jeon sering bertanya tentang budaya desa, tradisi lokal, dan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Bagas dengan sabar menjelaskan, kadang diselingi candaan yang membuat Jeon tertawa. Di mata Bagas, ada sesuatu yang istimewa dalam cara Jeon berbicara, lembut, sopan, dan penuh ketulusan. Sementara itu, di hati Jeon, perlahan tumbuh rasa hangat setiap kali ia berada di dekat Bagas. Namun, hubungan yang mulai tumbuh itu tidak luput dari perhatian warga desa. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Apa ia perempuan asing seperti dia cocok dengan Bagas? Lagi pula, dia kan bukan orang sini, gumam salah satu tetangga. Bu Sumini, ibu Bagas, pun mulai merasa khawatir. Suatu malam, ia memanggil Bagas ke dapur rumah mereka. "Bagas, kamu serius dengan Jeon? Dia orang luar negeri. Budaya kita beda, cara hidupnya pasti jauh berbeda. Kamu yakin dia akan betah tinggal di desa ini?" Bagas menarik napas panjang. "Bu, Jeon itu perempuan yang baik. Dia pekerja keras, sopan, dan saya yakin dia bisa menyesuaikan diri. Kalau kita beri waktu, semuanya akan baik-baik saja." Meski demikian, keraguan Bu Sumini belum hilang sepenuhnya. Ia masih sulit menerima bahwa anaknya mungkin akan menjalani hidup dengan perempuan yang begitu berbeda dari latar belakang mereka. Di sisi lain, Ranti, mantan kekasih Bagas, merasa terancam dengan kehadiran Jeon. Ranti yang masih berharap Bagas akan kembali padanya, merasa tidak rela melihat pria itu semakin dekat dengan Jeon. Ia pun mencoba mengambil tindakan. Suatu sore, Ranti mendatangi Jeon yang sedang berjalan pulang dari sekolah. Dengan senyum tipis, ia berkata, "Saya cuma ingin memberitahu, Mbak, Bagas itu orang desa. Hidupnya sederhana, jauh dari apa yang mungkin Mbak bayangkan. Saya nggak mau Mbak kecewa nanti." Jeon tertegun mendengar kata-kata itu.
Meski Ranti tidak secara langsung mengatakan sesuatu yang kasar, nadanya terasa menusuk. Jeon hanya tersenyum sopan sebelum berlalu, tetapi hatinya terasa berat. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar cocok dengan Bagas? Setelah pertemuan itu, Jeon mulai menjauh dari warung bakso Bagas. Ia merasa perlu waktu untuk merenungkan perasaannya, sekaligus mencoba memahami bagaimana dirinya bisa menghadapi semua keraguan dan penolakan yang mulai muncul di sekitarnya. Bagas menyadari perubahan itu. Ia merasa kehilangan ketika Jeon tak lagi datang ke warungnya. Setelah beberapa hari mencoba memahami situasinya, Bagas memutuskan untuk mendatangi rumah kontrakan Jeon. "Mbak Jeon," ucap Bagas ketika Jeon membukakan pintu. "Saya nggak tahu kenapa Mbak tiba-tiba menjauh. Tapi saya cuma mau bilang, apapun yang orang lain katakan, saya nggak akan menyerah." Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, mereka berbicara panjang lebar. Jeon mengungkapkan semua keraguannya, sementara Bagas meyakinkannya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk mengatasi semua perbedaan. Kata-kata Bagas yang penuh keteguhan membuat Jeon merasa damai. Untuk pertama kalinya, ia yakin bahwa perasaan mereka layak diperjuangkan. Meski hubungan mereka kembali membaik, cobaan belum berakhir. Suatu hari, Bu Sumini jatuh sakit. Jeon, tanpa diminta, datang membantu merawatnya. Ia menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan memastikan Bu Sumini merasa nyaman. Melihat perhatian dan ketulusan Jeon, hati Bu Sumini yang awalnya keras perlahan mulai melunak. Ia mulai menerima Jeon sebagai bagian dari keluarga. Namun, Ranti belum menyerah. Ia menyebarkan rumor di desa bahwa Jeon hanya memanfaatkan Bagas. Kabar itu sampai ke telinga Jeon, yang merasa perlu mengambil sikap. Suatu hari, Jeon mendatangi Ranti secara langsung. Dengan suara tegas namun tenang, ia berkata, "Kalau kamu pikir saya akan mundur hanya karena rumor ini, kamu salah. Saya mencintai Bagas dengan tulus, dan saya tidak akan membiarkan apapun memisahkan kami." Ketegasan Jeon membuat Ranti terdiam. Ia akhirnya menyadari bahwa usahanya tidak akan berhasil, dan memilih untuk menjauh dari kehidupan Bagas. Setahun kemudian, Jeon dan Bagas menikah dalam sebuah upacara sederhana yang penuh kebahagiaan. Pernikahan itu dihadiri oleh keluarga Bagas, teman-teman Jeon, serta warga desa yang akhirnya menerima pasangan tersebut dengan hangat. Setelah menikah, Jeon semakin beradaptasi dengan kehidupan desa. Ia bahkan membantu Bagas memasarkan warung baksonya secara online, menarik pelanggan dari luar desa. Warung mereka menjadi semakin ramai, tidak hanya karena rasa bakso yang lezat, tetapi juga karena kisah cinta mereka yang menginspirasi. Setiap mangkuk bakso yang mereka sajikan tidak hanya berisi kenikmatan rasa, tetapi juga kehangatan dan ketulusan yang mereka rasakan dalam hubungan mereka. Cinta mereka, seperti semangkuk bakso, sederhana tetapi penuh rasa, hangat, menguatkan, dan tak pernah gagal membuat siapapun tersenyum. Jeon dan Bagas membuktikan bahwa cinta sejati mampu melampaui perbedaan budaya dan bahasa. Di bawah langit desa yang sama, mereka menjalani hari-hari mereka dengan penuh rasa syukur, menjadikan setiap momen sebagai bagian dari cerita cinta yang terus hidup. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.